Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan lagi tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Di antara faedah kita mempelajari tafsir Al-Quran agar apa Pak? Agar kita tambah kekhusyuan di dalam salat. Karena ketika kita menghayati bacaan imam, bacaan yang kita baca, maka itu akan menambah apa? Kekhusyuan kita. Terlebih lagi kalau kita paham tentang kandungan apa yang Allah inginkan dari surah-surah tersebut. Sehingga kita menyempatkan waktu untuk duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran yang sering dibaca imam dalam salat. Sekarang kita di surah At-Tin, di mana surah At-Tin ini Pak, surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Dan letak surah At-Tin ini Pak berada di antara surah Al-Insyirah dan surah Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa surah Al-Insyirah itu memaparkan tentang keutamaan Allah yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad. Nanti di surah Al-Alaq Allah sebutkan lagi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, di surah At-Tin ini adalah pertengahan antara kedua surah ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. At-Tin, para ulama berselisih Pak. Apa makna dari At-Tin ini? Ada yang mengatakan bahwa At-Tin maknanya adalah buah tin. Ada pula yang memaknai bahwa At-Tin di sini adalah tempat tumbuhnya buah tin, yaitu di daerah Syam. Syam itu Pak terdiri dari Palestina, Suriah, kemudian Lebanon dan sekitarnya. Ini namanya apa? Negeri Syam. Ada juga yang mengatakan bahwa At-Tin di sini adalah masjid yang ada di Palestina. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan At-Tin di sini maknanya adalah buah tin, yang dia tumbuh di daerah yang ada musim dingin dan musim panasnya. Allah bersumpah dengan buah ini Pak, karena buah ini mengandung manfaat yang banyak bagi tubuh manusia. Sekaligus dia adalah buah yang paling mirip dengan buah yang ada di surga. Dari sisi apa kemiripannya ini Pak? Dari dua sisi. Sisi yang pertama Pak, buah tin itu semuanya dimakan. Kulitnya dimakan, bijinya dimakan, gak ada yang dibuang. Paham? Beda dengan buah-buah yang lain. Kalau buah lain Pak, taruhlah korma. Korma kita gak makan bijinya kan, dibuang. Pisang, kulitnya kita buang. Apalagi Pak? Durian. Dibuang kulitnya atau dimakan kulitnya? Nah, dibuang kulitnya, dimakan, terus ada lagi biji di dalamnya, kita buang lagi. Buah apa lagi kira-kira Pak? Buah naga, buah jeruk, semua pasti ada yang dibuang. Cuma satu buah ini Pak, yang dia tidak ada satupun yang dibuang.
bijinya, kulitnya, semuanya dimakan. Bapak pernah makan buah tin? Kalau mau nanti pas umroh sehingga di Madinah, di sana ada jual 1 kilo 25 real atau 100.000. Di sini ada juga yang nanam cuma nggak semanis kalau beli dari negeri asalnya. Dia banyak warnanya, ada warna kuning, ada warna hijau, ada macam-macam warnanya. Ada warna coklat. Sangat apa? Sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang kedua adalah wazaitun, yaitu buah zaitun. Yang dimana zaitun ini dimanfaatkan, buah tersebut bisa dimakan langsung, bisa juga diambil minyaknya, kayak layaknya buah sawit. Diambil apa Pak? Diambil minyaknya. Bisa dijadikan minyak goreng, bisa juga dijadikan apa? Untuk kulit. Paham? Diminum juga bisa, dioleskan di wajah kita, di kulit kita juga bisa. Ternyata Pak, kalau ibu-ibu merutinkan minum zaitun, itu membuat kulitnya kenyal-kenyal, bagus kulitnya. Paham? Beda dengan skincare dan bahan-bahan kimia yang lain, itu merusak, membuat wajah cepat keriput, berlobang-lobang. Karena memang dia kandungannya bahan kimia. Kalau zaitun ini sangat bermanfaat. Nah, kedua, buah ini Pak tumbuh dan banyak di daerah-daerah Syam sana. Di mana daerah Syam itu daerah yang mayoritas para nabi dan rasul muncul dari sana. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain muncul, sebagian besar mayoritas nabi muncul dari negeri Syam ini. Maka Rasulullah pernah berdoa agar diberkahi negeri Syam tersebut. Wa Turi Sinin, dan demi Turi Sinin, ini adalah bukit yang ada di Mesir sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Musa alaihi salam berbicara langsung, sehingga dia dikenal dengan Kalimullah, orang nabi yang langsung Allah ajak berbicara. Tatkala Allah ingin mengutus Musa untuk mendakwai Fir'aun. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Satu-satunya di dunia Pak, negeri yang paling aman itu adalah kota Mekah. Karena memang di dalamnya dilarang pembunuhan, dilarang, pokoknya banyak, sehingga dia dikenal dengan dengan negeri haram. Haram, rumput saja dilarang dicabut, apalagi nyawa orang, apalagi mencopet, merampok, itu dilarang. Paham Pak? Jadi Mekah itu adalah kota haram. Kota haram. Tapi di dalam sana Pak ada ininya, ada hududnya, ada batasnya. Mana wilayah haram, mana wilayah hil. Kalau wilayah hil itu batas awalnya adalah Tan'im dan keluaran sana. Jadi ketika seseorang itu beribadah di kota haram ini Pak, apakah di Masjidil Haramnya atau di luarnya, maka dia seperti sholat 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat-tempat yang lain. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram atau yang ada di sekitarannya itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, apakah Bapak sholatnya di hotel atau di penginapan-penginapan di sekitaran situ, pokoknya masuk dalam kategori haram. Hanya saja para ulama berselisih tentang i'tikaf, apakah juga sama. Tapi yang lebih kuat bahwa i'tikaf enggak,
Karena Allah mensyaratkan i'tikaf itu di masjid. Nggak boleh ada i'tikaf di hotel, di musola. Wa antum akifuna fil masajid. Coba lihat Pak, negeri Mekah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sendiri di surah Quraisy, wa amanahum min khauf. Dialah yang menjadikan negeri Mekah ini aman, sehingga tidak ada rasa takut bagi orang yang tinggal di dalamnya. Ketika pasukan Abraha ingin menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah, Allah utus burung yang berbondong-bondong. Bukan namanya ababil Pak, tapi apa? Allah menyebutkan keadaan dan sifat dia membawa batu dari sijil itu. Dalam keadaan apa? Berbondong-bondong. Bukan namanya apa? Ababil. Tapi keadaannya dia datang membawa batu, yaitu ababil. Jadi Allah akan senantiasa menjaga kota Mekah ini. Jadi meskipun orang-orang yang benci kepada kota Mekah ini Pak, Allah akan senantiasa jaga. Waktu itu pernah terjadi Houthi, Syiah yang ada di Yaman sana, menembakkan roket dari negeri Yaman, itu apa, ditangkis, ditepis, sehingga tidak masuk ke dalam kota-kota haram. Jadi meskipun di kota haram tersebut Pak, buah-buahan nggak muncul, kemudian karena tanah gersang, bebatuan, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya itu orang yang tinggal makmur. Semua makanan ada, buah-buahan ada. Karena ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu rindu ke Ka'bah, rindu ke Masjidil Haram, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar penduduk Mekah itu rajin beribadah dan kebutuhan tercukupi. Sehingga Pak, kalau Bapak pernah umroh, maka Bapak dapati buah yang itu tidak tumbuh di sana. Datang dari berbagai negara, dijual di kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat ini bersumpah dengan buah, dengan bukit, dan dengan negeri Mekah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal ini, Pak? Tujuannya menekankan khobar yang akan disampaikan setelahnya. Karena kebiasaan orang Arab, tak kala menyampaikan sebuah kabar penting itu dengan apa Pak? Disertai dengan sumpah. Kalau kita ini bukan kebiasaan kita Pak bersumpah kan? Kecuali pejabat yang mau diangkat, barulah disumpahi taruh Al-Quran di atasnya, meskipun dia nanti melanggar sumpahnya. Atau pencopet mungkin ditangkap, demi Allah saya nggak mencuri, padahal dia mencuri. Demi Allah saya nggak apa-apain. Paham? Orang Arab mereka kebiasaannya bersumpah kalau apa Pak? Kalau ingin menyampaikan sebuah kabar yang penting. Nah, kabar penting yang Allah sampaikan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah di ayat ini Pak mengabarkan kepada kita semua bahwa kita manusia, muslimnya kah atau non muslimnya kah, semuanya diciptakan oleh Allah. Lantas orang tua kita ngapain? Orang tua kita hanyalah sebab. Paham?
Meskipun terkadang tidak ada sebab tersebut, Allah bisa menjadikan manusia. Buktinya apa Pak? Buktinya Adam alaihi salam. Dia ada tanpa ada ibu dan tanpa ada ayah. Lihat pula Nabi Isa alaihi salam, dia ada tanpa ada ayah. Dia hanya ada ibu. Meskipun terkadang tidak ada sebab, Allah bisa mewujudkan, mengadakan manusia. Tapi kalau sekiranya Pak, Allah memberikan kesempatan nih kepada kedua orang tua kita, "Hei, silahkan kamu bentuk sendiri anakmu." Kira-kira dari bahan apa kita Pak mau menyusun hidungnya, telinganya, giginya, kulitnya, dari apa kira-kira Pak? Dari apa kita bentuk? Pasti nanti berantakannya. Bagaimana kita menyusun matanya, menyusun hidungnya? Paham? Bagaimana nanti pertumbuhan kelanjutannya? Tapi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah yang dia adalah musawwir, maha pembentuk rupa. Coba bayangkan Pak, di sini ada berapa orang nih? Ada sekitar 40 orang mungkin. Coba lihat, enggak satu pun yang sama wajahnya. Meskipun nanti wajahnya sama, pasti garis-garis yang ada di ibu jarinya itu, di jempolnya itu enggak mirip. Karena enggak satu pun di dunia jumlahnya miliaran manusia Pak, itu enggak ada yang sama di sini garis-garisnya ini. Yang dijadikan sebagai apa? Sidik jari. Paham? Karena Allah sebutkan di surah Al-Qiyamah, nusawwiyah banana, kami mampu menyusun kembali garis-garis jari jemari kalian. Laqad khalaqanal insana, sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah telinga kita Pak dibuat Allah lebar. Coba bayangkan lubang telinga kita enggak ada daunnya kayak hidung lubang telinga kita. Susah untuk mendengar. Paham? Allah mungkin kalau Allah jadikan lubang hidung kita menghadap ke atas, hujan dikit bersin kita. Apalagi tinggal di balik papan gak nentu hujannya. Paham? Allah jadikan mata kita seimbang Pak, agar kita fokus tak kala melihat sesuatu. Kalau hanya satunya menghadap kemana, satunya menghadap kemana, akhirnya kita juling kan. Tapi alhamdulillah Allah bentuk dengan sebaik-baiknya. Seandainya gigi kita Pak tumbuhnya kayak rambut, akan banyak nanti pangkas pangkas gigi yang akan muncul, bukan pangkas rambut lagi, karena tumbuh terus dia. Coba tangan kita ini, paham, tumbuhnya seimbang, paham, nggak ada yang istilahnya panjang sebelah. Demikian juga kaki, kalau sekiranya kaki panjang sebelah, pincang kita jalannya. Tapi Allah membuat manusia itu sebaik-baik ciptaan. Tak kala ada seorang raja membawa istrinya yang cantik itu Pak berjalan di tengah malam yang sedang bulan purnama. Lantas dia melihat ke atas sambil menikmati keindahan bulan purnama. Kemudian berkata kepada istrinya, "Kalau sekiranya kamu tidak lebih cantik, tidak lebih indah daripada rembulan, maka saya akan ceraikan kamu. Kalau kamu tidak lebih indah daripada rembulan, saya akan ceraikan kamu." Ucapan ini sudah terlontarkan Pak. Akhirnya dia bingung, apakah ini sudah jatuh talak atau belum. Akhirnya dia kumpulin ulama-ulama yang ada di negerinya. Kemudian ada seorang anak kecil yang ikut juga ngumpul di situ, murid Imam Abu Hanifah. Tak kala si raja ini bertanya kepada ulama-ulama ini, apakah ucapan saya ini sudah jatuh talak? Kata ulama-ulama yang ada, sudah jatuh.
Nah, kecuali anak kecil ini Pak mengatakan belum jatuh talak. Oh, kenapa? Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan seindah-indah, sebaik-baik bentuk. Maka istrimu itu lebih indah dari apa? Daripada rembulan. Istri Anda itu lebih indah, lebih cantik daripada rembulan, karena Allah yang mengabarkan sendiri. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah di sini Pak ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama adalah neraka jahanam. Penafsiran yang kedua ini yang lebih mendekati pada kebenaran, yaitu apa? Ardhalul umri. Ardhalul umri itu Pak masa pikun. Masa apa? Masa pikun. Yang Allah sebutkan di surah Al-Hajj, tujuan Allah menjadikan manusia itu pikun hatta la ya'lama mimba di ilmin syai'a, hingga manusia itu tidak lagi mengetahui apa yang sebelumnya dia ketahui. Paham Pak? Ini tujuan Allah menjadikan manusia itu pikun. Coba kalau Bapak punya teman yang pikun, Bapak datang saja, kamu masih ingat saya enggak? Enggak, saya lupa. Siapa ya kamu ya? Lupa. Kamu ingat enggak masa lalu kita yang pernah korupsi bareng di kantor apa gitu? Saya lupa. Semua yang dia pernah ingat itu dilupakan. Ini namanya apa? Ardhalul umri. Masa-masa pikun. Nah, kalau seseorang sudah berada dalam kondisi ini Pak, maka dia tidak ada lagi kewajiban sholat, puasa, zakat, seluruh pembebanan terangkat. Hilang apa? Hilang darinya. Gak ada lagi. Gimana? Karena orang tujuannya sholat kan untuk mengingat. Dia gak mengingat lagi. Paham? Cuman masih bisa apa Pak? Masih bisa diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Cuma untuk mengingat sesuatu dia gak bisa lagi. Lupa semuanya. Maka Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari apa? Dari ardhalil umur ini. Dari masa-masa apa? Masa-masa pikun. Orang Pak, untuk terhindar dari sifat ini, penyakit pikun ini, salah satunya dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak beribadah. Karena Allah sendiri nanti yang akan menjaga Anda di saat Anda akan apa? Tertimpa masa pikun. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga tubuh Anda, menjaga keturunan Anda di saat Anda akan mengalami masa pikun. Jadi orang yang sudah seperti ini Pak kondisinya, nggak usah lagi sholat sudah. Paham? Cuman yang menjadi istimewa adalah tak kala sebelum dia pikun Pak, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin dia ibadah. Maka setelah dia pikun nanti, maka terus mengalir pahalanya meskipun dia tidak melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Kayak apa? Kayak orang yang safar atau orang yang sakit Pak. Kebiasaan dia sholat berjamaah, kebiasaan dia ngaji, kan dia tinggalkan. Karena ada kondisi safar atau sedang sakit, dia tinggalkan, tapi tetap mengalir pahalanya. Oleh karena itu Allah berfirman di ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Terus mengalir, meskipun dia dalam keadaan pikun. Meskipun dia tidak lagi beramal, tapi pahala mengalir terus. Inilah keistimewaan
mereka yang sebelum pikun rajin ibadah, rajin melakukan amalan-amalan. Maka Rasulullah mengatakan, Pak, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang makin panjang umurnya makin baik amalannya. Bukan makin panjang umurnya makin jadi-jadi amalannya. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Nah, ada seorang anak dulu pernah bertanya gitu tentang orang tuanya yang sudah berumur 70 tahun lebih gitu. Nggak sengaja dia melihat WA bapaknya ini. Ternyata isinya chattingan dengan akhwat yang isinya mesra-mesraan gitu. Isinya sayang-sayangan. Lantas si anak ini bertanya, bagaimana sikap saya, Ustadz? Melihat bapak yang seperti ini, apakah saya sebarkan kepada ibu saya, saudara saya? Karena ini makin tua makin jadi. Maka jangan disebarin. Pegang tahan rahasia tersebut. Nanti kalau ada kesempatan ngobrol dengan abimu atau bapakmu, maka engkau yang pertama lakukan minta maaf. Pak, saya nggak sengaja melihat WA bapak dengan akhwat. Mohon maaf terlebih dahulu. Setelah itu baru ditawarin, kalau sekiranya bapak kepengen nikah lagi dan si akhwatnya itu mau, saya dukung, Pak. Paham? Tapi kalau sekiranya si akhwatnya nggak mau, lebih baik ini ditinggalkan. Karena ini jalan menuju perzinaan atau selingkuh atau kumpul kebo. Tapi tetap dengan dengan qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik. Karena Allah memerintahkan kita, meskipun orang tua itu mengajak kita kepada kesyirikan, tetap ucapkan ucapan yang baik. Apalagi ini hanya perbuatan dosa besar atau dosa yang mengantarkan kepada perzinaan. Jadi di ayat ini Pak, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan terus mengalir pahalanya. Ternyata Pak, dua hal ini merupakan sebab atau hal yang dicari oleh semua orang. Semua manusia Pak hanya mencari satu hal dalam kehidupannya ini. Mau dia muslimnya, mau dia kafirnya, mau dia pekerja, pengangguran, semua manusia mencari satu hal dalam kehidupannya, sadar atau tidak. Apa kira-kira yang dicari Pak? Yang dicari itu agar tidak bersedih dan tidak mengalami ketakutan, kecemasan dalam hidup. Bapak yang masih kerja di perusahaan mungkin di sini, keluar pagi-pagi kerja, pulang di sore hari jam 5 gitu Pak. Tujuannya apa? Agar Bapak tidak bersedih di saat anaknya minta mau beli susu nggak ada uang. Sedih kan Pak? Sedih. Di saat istrinya mau pakai daster nggak ada. Bapak sedih, sedih banget. Akhirnya Bapak keluar bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Paham? Semua manusia melakukan aktivitas tujuannya agar Agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan tidak dihantui rasa takut. Mereka yang mengejar jabatan Pak, berlomba-lomba mengejar jabatan, kursi wali kota, kursi gubernur, agar mereka tidak bersedih. Dikata-katain, kamu banyak uang tapi nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ternyata Pak, seluruh jalan untuk menghilangkan kesedihan dan kecemasan rasa takut itu semuanya tertutup. Kecuali hanya jalan ini, jalan iman dan amal, iman dan takwa. Ini adalah dua jalan yang akan menepis dalam kehidupan kita rasa takut, rasa cemas, dan rasa kesedihan. Kalau harta, kalau kedudukan, kalau kesenangan,
itu semuanya akan apa? Akan menambah ketakutan, kecemasan, kesedihan pada diri kita, Pak. Contoh seperti ini. Bapak sekarang sudah punya uang. Dengan apa? Dengan tadi giat bekerja. Masih dihinggapi rasa takut? Iya, masih. Buktinya Bapak tahan betul-betul uang itu. Nanti dicuri orang. Bapak punya istri yang cantik, keluar sedikit saja dilirik oleh orang. Ternyata, paham? Apalagi dia selingkuh. Sedih lagi Bapak. Hanya dua hal ini yang menyebabkan Bapak tidak akan bersedih, tidak akan cemas, tidak akan takut dalam mengalami kehidupan ini. Allah sebutkan hal itu di surah Yunus ayat 62 sampai 63. Allah berfirman di sana, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah mereka yang tidak bersedih dan tidak pula cemas atau takut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita praktekkan seperti ini, Pak. Tak kala kita di sini, Bapak pernah naik pesawat ya? Iya. Di atas pesawat itu, Pak, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sedang-sedang, tidak kaya, tidak miskin juga. Paham? Naik pesawat bareng gitu dari Balikpapan menuju Jakarta. Qadarullah di tengah jalan diterpah badai, menyebabkan pesawat itu goyang dengan goyangan yang sangat dahsyat, yang menyebabkan pramugari pucat wajahnya. Terus pilot mengabarkan bahwa sepertinya pesawat akan jatuh ke laut. Kira-kira apa, Pak, kondisi yang akan dialami oleh penumpang? Si pramugari wajahnya sudah pucat. Pilot mengabarkan pesawat kemungkinan tidak akan selamat. Siapa kira-kira yang akan tetap tenang, tetap bahagia mengalami kondisi seperti ini, Pak? Hanya orang yang beriman dan bertakwa. Dia akan mengatakan, pesawat ini mau jatuh, nggak ada masalah bagi saya. Saya mati syahid. Allah angkat derajat saya, Allah hapus, Allah gugurkan dosa-dosa saya. Mau ini pesawat nanti mendaratnya di mana, saya tenang-tenang aja. Karena ini semua adalah takdir Allah. Setiap takdir Allah itu adalah pilihan Dia yang terbaik. Coba bayangkan, Pak, kondisi genting seperti ini, dia tetap tenang jiwanya. Apa yang menyebabkan dia seperti itu kira-kira, Pak? Karena keimanan dia. Dia yakin bahwa pesawat ini mau ngapain kah, dia terbolak-balik, jatuh kah, saya tetap berada di dalam kebaikan. Karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun pilot itu mengusahakan, toh juga ketentuannya kembali kepada takdir ilahi. Dia tenang-tenang saja. Zikir mungkin, istighfar. Mau apapun yang terjadi, bismillah aja, sudah tawakal. Beda dengan orang yang tidak beriman, Pak. Apa kira-kira yang akan dia lakukan? Dia teriak, dia gelisah, dia ketakutan. Yang seharusnya pesawat itu goncangannya sedikit saja, nggak terlalu berat gitu. Karena ketakutan melanda para penumpang, akhirnya apa, Pak? Tambah goncangannya, tambah berantakan. Maka di sinilah, Pak, pentingnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di saat menghadapi masa-masa sulit, masa-masa genting dalam kehidupan. Tak kala kita berikan contoh lagi, Pak. Ada dua rumah gitu di dalam sebuah wilayah. Satu rumah mewah yang nilainya seharga 20 M. Satunya lagi rumahnya dibuat dari kayu, atapnya atap sederhana gitu. Dua rumah ini sama-sama ada penghuninya, satu orang kaya, satu orang miskin. Ketika dua rumah ini, Pak, digoncang dengan goncangan yang dahsyat,
gempa bumi berskala berapa gitu. Terus di waktu yang lama 20 menit atau 30 menit melululantahkan kedua rumah ini. Kira-kira Pak, siapa yang tetap tenang? Siapa yang tetap santai menghadapi kondisi seperti ini? Siapa kira-kira Pak? Hanya orang yang beriman. Kalau orang miskinnya beriman, dia akan tenang. Mau rumah saya hancur, aman, tenang aja insya Allah. Allah nanti gantikan yang lebih baik. Si miskin akan gelisah, akan ketakutan. Saya tinggal di mana lagi? Anak saya mau makan apa? Saya kehilangan ini dan itu. Kenapa? Karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Nah, jika dua hal ini Pak kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka inilah yang membuat kita tetap apa? Tenang. Tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut. Kita melihat anak-anak sekarang Pak yang hidup di zaman teknologi, yang semua serba informasi mudah didapat gitu ya. Tinggal browsing aja mereka sudah bisa lihat pornografi dan yang lainnya macam-macam. Membuat orang tua cemas kan? Ya kan Pak ya? Anak saya nanti apa yang dilihat, dia ini, wah ketakutan. Ketika anaknya itu dia sudah tanamkan keimanan dan amal soleh, mau anaknya dia pegangin HP mau atau enggak, ya enggak ada masalah. Anaknya dia gunakan HP itu untuk yang bermanfaat. Dia tidak gunakan untuk hal-hal yang lain. Karena apa? Dia yakin Allah melihatnya. Dia yakin Allah mengawasinya. Meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua. Jadi apapun kondisi yang kita sedang hadapi Pak, hanya bisa membuat kita berbahagia, membuat kita tenang kalau kehidupan itu kita barengi dengan apa? Dengan iman dan amal. Paham? Ini kunci untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan hidup. Sebaik apapun metode pendidikan Pak, kalau tidak ada dua hal ini, tidak akan membuat anak-anak kita bahagia. Tidak akan membuat anak-anak kita itu anak-anak yang soleh, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Paham? Jadi kalau Bapak melepas, mengutus anak ke pondok pesantren gitu, maka titip saja nak, jadilah anak yang beriman dan bertakwa. Hanya itu saja. Iman, saya enggak mengharap kamu hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal banyak pelajaran, tapi kamu tidak punya keimanan. Tak kala dikasih HP, kayak kayak singa keluar dari kandangnya. Semuanya dia bongkar, semuanya dia lihat. Ini enggak ada buah dari apa Pak? Dari ilmu yang dia pelajari. Karena ilmu itu akan membuahkan iman dan takwa. Nah, inilah pentingnya kita menjalani kehidupan dengan apa Pak? Melandasi iman dan takwa. Maka perhatikan Pak, di dalam Al-Quran itu ratusan ayat ya yang menyebutkan tentang hal ini. Iman amal, iman amal. Menunjukkan bahwa ini adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia maupun akhirat kelak. Dua hal ini harus senantiasa ada. Tidak boleh hanya iman saja tanpa ada buah amalan. Tidak boleh juga amalan tanpa didasari oleh iman. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu terdiri dari qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan, pembenaran di dalam hati. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, apa yang menyebabkan mereka tetap mendustakan agama? Padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kehidupannya. Apa kira-kira Pak yang menyebabkan mereka tetap
mendustakan agama adalah akal mereka. Dalil utama mereka adalah akal. Sehingga mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim? Maka jawabannya bala, benar. Allah sebaik-baik hakim. Allah itu Pak memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah Dzul Hukmil Kamil, pemilik hukum yang sempurna, yang dimana putusan Allah tidak ada satupun yang berani menyanggah, membantah, dan tidak ada yang bisa menolak. Contoh Pak, tak kala Allah memutuskan bahwa orang ini jadi wali kota, yang lain mau dia koar-koar sana sini, curang dan yang lainnya, nggak bisa merubah keputusan tersebut. Kalau Allah sudah menentukan bahwa si fulan ini meninggal dunia hari ini tidak bisa diganggu gugat. Meskipun dia bawa pasukan yang banyak, uang, datangkan dokter yang ahli, nggak bisa ditolak. Karena apa? Ini adalah putusan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama Pak, bahwa Allah memiliki apa? Sifat Dzul Hukmil Kamil, pemilik hukum yang sempurna. Beda dengan hukum manusia Pak. Coba perhatikan hukum undang-undang dasar itu atau KUHP itu. Paham? Tak kala diputuskan, ada saja harus begini, harus ini, harus dicari lagi, akhirnya apa? Digagalkan. Dirombak lagi, direvisi lagi, macam-macam. Namanya apa? Buatan manusia yang tidak sempurna. Paham? Nanti ada diganti lagi, ada macam-macam. Perombakan demi perombakan. Makna yang kedua bahwa Allah Dzul Hikmatil Balighah, pemilik hikmah yang sangat sempurna. Tak kala Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah perbuatan Pak, itu pasti terkandung hikmah yang sempurna. Di di kampung kita, taruhlah di sini di Poka Pak ya. Di Poka ini ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang taat, ada pelaku maksiat. Ada muslim, ada kafir. Macam-macam manusia di sini. Apakah ini hikmah Allah? Apakah ini perbuatan Allah? Iya, perbuatan Allah. Terkandung hikmah di dalamnya. Apa kira-kira Pak yang Allah inginkan ketika ada orang buruk, ada pelaku maksiat, ada orang kafir? Minimalnya Allah ingin dikenal. Coba kalau nggak ada pelaku maksiat Pak, itu nggak mungkin Allah dikenal dengan namanya Al-Ghaffar, At-Tawwab. Paham? Karena nggak ada yang bertobat, nggak ada yang minta ampun, nggak ada yang salah kok. Nah, kehadiran pelaku maksiat di sekitaran kita itu Pak sebagai ladang pahala juga bagi kita. Buktinya apa? Buktinya kita ke sana memberikan nasihat, dapat kita pahala. Kita suruh dia berbuat baik, dapat kita pahala meskipun apa? Dia tidak mengerjakannya. Paham? Jadi tidak ada istilahnya apa? Syarru mahdo, keburukan yang murni keburukan. Karena di setiap keburukan itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini akhir dari surah At-Tin. Silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita itu kalau berbuat salah dan kita sadarin kita bisa terhapus dengan perbuatan amal baik lah.
Berbuat salah sama siapa Pak? Sama Allah atau sama? Allah, ya. Dan yang saya tanyakan nanti, kalau kita berbuat salah sama manusia gitu. Nah, masalahnya gini. Contohnya gini. Korupsi lah katakanlah. Buat salah itu korupsi. Korupsi itu kan manusianya siapa yang punya, katakanlah korupsi terhadap jabatan yang kita emban, perusahaan atau di pemerintahan gitu. Nah, itu caranya minta maaf atau tobatnya gimana? Kan kalau sama orang kan biasanya kita kepada orangnya langsung. Kalau bisa diusahakan kan ke sana. Apakah itu bisa kita ganti dengan semuanya amal yang lain, sedekah atau apa? Nah, seperti itu. Karena kan kalau ke perusahaan atau kan siapa punya, katakanlah kalau korupsi ke umpamanya pegawai PNS kan terhadap pemerintah itu kan, sedangkan siapa kan kita nggak tahu kan, tiap pimpinannya bisa berganti-ganti gitu. Terima kasih. Iya, tak kala ada seorang manusia dia melakukan kesalahan, taruhlah dia tadi korupsi, mengambil uang negara. Taruhlah dia bekerja di instansi, taruhlah di DLH ya, kita berikan contoh dia di DLH. Dia korupsi di sana atau menyelewengkan apa gitu. Akhirnya apa? Menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu berlalu waktu, dia tahu bahwa ini adalah kesalahan. Lantas bagaimana cara bertobatnya? Cara yang pertama adalah dia beristighfar, meminta ampun, kemudian tobat, tidak mau lagi mengulangi hal tersebut. Yang kedua, dia berapa uang yang diambil? Taruhlah dia korupsi 100 juta. Maka 100 juta ini dia kembalikan kepada instansi yang ada. Dia berani mengatakan, saya ketika menjabat waktu itu saya korupsi, ini 100 juta saya balikin. Paham? Kalau sekiranya ada konsekuensi hukum dari KUHP, dari undang-undang, ya saya akan jalani. Nah, ini cara bertobat dia. Kalau sekiranya saya mau kembalikan kemana? Ya Bapak dari mana mengambilnya? Paham? Bapak korupsinya dari mana? Ya kembalikan ke situ kalau memungkinkan. Adapun masalah orangnya nggak tahu kemana lagi, ya udah pokoknya kembalikan ke instansi yang ada. Adapun pengelolaannya nanti kembalikan kepada mereka. Nah seperti itu Pak. Kalau ini ada kaitannya dengan instansi. Ya kita teruskan lagi. Masalahnya kan instansi itu tidak akan menerima hal yang seperti itu kecuali ada konsekuensinya. Iya, selain konsekuensinya, iya. Tapi instansi itu kan nggak, ini uang apa, bagaimana masukkan ke instansi itu kan jadi masalah juga gitu. Iya, Bapak bongkar-bongkar aja, buka-bukaan aja. Saya dulu korupsinya sekian. Tapi karena kalau Bapak langsung transfer saja kan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya sampaikan saja bahwa saya dulu pernah mengambil begini. Kalau dimaafkan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah harus terima konsekuensinya. Ya itu yang jadi masalah itu gitu. Instansi tersebut nggak bakalan bisa menerima karena pos pendapatan ini kan itu kan sebagai pemasukan gitu Ustaz. Sebagai masukan soal instansi. Sedangkan instansi itu kan nggak menerima masukan. Iya, kalau masalahnya langsung dikirim, langsung diserahkan tanpa dijelaskan ini dari mana, mungkin agak susah untuk dia terima Pak ya. Tapi kalau dijelaskan bahwa ini saya pernah korupsi di tahun sekian, ini saya anggaran uang belanja saya potong, itu ini, oh ternyata kamu ya, ya udah saya maafin. Nah seperti itu Pak. Balik lagi nih. Bukan permasalahan titiknya bukan di situ. Instansi itu nggak bakalan menerima Pak Ustaz. Karena nggak menerima kenapa? Instansi itu nggak ada pos pemasukan yang dari ini bekas korupsi ini nggak bakalan diterima karena itu dianggapnya sudah berjalan, udah clear gitu. Udah anggaran apa sudah secara administrasi sudah nggak ada masalah sebetulnya. Oh ternyata dikorupsi. Iya korupsi. Ya contohnya nggak terlalu besar katakanlah seperti. Atau solusi lain mungkin dibelanjakan
kemudian disumbang dalam bentuk sumbangan gitu. Nah itu bisa solusi yang kedua Pak. Kalau dia nggak mau menerima, mungkin Bapak belikan bak sampah atau apa gitu, yang itu bermanfaat bagi instansi yang dulu pernah dicolong atau dipotong atau diambil dari situ. Itu mungkin solusi yang kedua. Nah demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta